Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca. Selain podcast Main Mata, di jaringan Potluck Podcast juga ada podcast-podcast lain yang ngebahas tentang film, buku, seni, dan lain sebagainya. Cek akun Instagram @potluckpodcast, PODLUCK ya, untuk info lengkapnya. Sekarang, kamu lagi dengerin segmen Orang Dalam yang isinya itu obrolan dengan para pelaku di dunia buku, bisa penulis, editor, penerbit, dan lainnya. Kali ini aku mengobrol dengan Mbak Mirna Yulistianti. Dia ini seorang editor sastra di Gramedia Pustaka Utama. Pengalamannya sebagai editor udah 20 tahun dan dari tangannya udah banyak banget lahir karya sastra dari penulis yang pasti sebagian besar namanya kamu udah gak asing lagi deh. Misalnya nih ada Seno Gumira Aji Dharma, Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, Eka Kurniawan, Ratih Kumala, Intan Paramadita, dan masih banyak lagi. Menjadi editor sastra pastinya cukup menantang, apalagi penulis yang dia tangani juga beragam banget, ada yang dari senior banget sampai yang muda-muda. Apa aja sih tantangan dan keseruannya? Kita dengerin yuk! Halo, balik lagi di Main Mata. Aku lagi bersama dengan seorang editor buku. Ini yang pengalamannya tahun 2020 nih berarti kayak udah resmi 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Oke. Dan sepertinya sih juga nggak punya media sosial kayak editor buku sekarang kebanyakan. Soalnya googling namanya misterius banget. Tapi banyak ada di buku-buku yang nama-nama penulisnya ternyata aku bukan aku doang sih, kayaknya udah banyak yang lumayan kenal. Ada sama Mbak Mirna Yulistianti. Halo Mbak. Hai. Apa kabar? Baik. Makasih ya udah mau diajakin ngobrol. Terima kasih juga sudah mengajak saya ke sini. Seorang editor yang misterius banget nih. Mbak Mirna beneran ya nggak punya media sosial ya? Nggak ada. Dulu pernah Facebook terus berhenti. Sejak kapan tuh berhenti? 2000 berapa ya? Lama banget deh. Oh iya? Iya. Oke. Terus kalau mengamati berarti perkembangan misalnya dunia penulisan atau dunia sastra lewat mana? Ada satu akun Instagram, tapi itu Instagram bidang @sastragpu. Di Twitter juga ada. Melalui itu sih kalau pengen cari info dari sosial media. Oh, berarti kalau ngepo-ngepoin Twitter orang atau Instagram orang lewat situ ya? Ngepoin penulis lewat situ. Ini kan Mbak Mirna berarti editor sastra ya? Iya. Kalau aku lihat kan di buku-buku yang diedit Mbak Mirna nih ada nama-nama kayak Eka Kurniawan, terus juga ada Sapardi, ada Jenar Mesa Ayu, dan dari sampai yang emerging pun juga ada kan, misalnya kayak Yoshi, terus Ratri Ninditya. Iya. Ini kalau misalnya boleh diceritain sedikit yang dimaksud kalau editor buku sastra tuh buku yang seperti apa sih? Konkretnya ada cerpen, ada puisi, ada novel. Biasanya tema-temanya itu tentang kritik sosial, tentang keberpihakan kepada perempuan. Pokoknya tema-tema yang menggugat dan yang ada di masyarakat kita lah. Pokoknya yang bikin ini ya, menggelitik gitu ya? Iya, yang bikin kita kok gini sih, yang bikin kita gelisah ya, kok mestinya kan gini nih gitu. Misalnya soal KDRT gitu ya, itu kan kita tahu bahwa itu terjadi gitu di masyarakat kita, terutama korbannya perempuan dan anak gitu. Nah itu kan nggak banyak dibicarakan dan saya rasa sih sastra bisa menjadi medium untuk misalnya mengedukasi pembaca untuk punya awareness tentang itu gitu. Berarti selama udah 20 tahun berkarya, kalau aku baca dari majalah Basis kan dulu Mbak Mirna tahun 98 tuh masih kuliah ya? Terus begitu lulus 2000 itu langsung terjun sebagai editor di penerbitan. Iya, pertama jadi copy editor dulu. Jadi copy editor, itu langsung di GPU? Langsung di GPU. Oke. Terus waktu itu naskah pertama yang ditangani apa tuh? Atas Nama Malam karya Seno Gumira Aji Dharma. Bener-bener baru masuk, dapat karyanya Mas Seno. Iya. Gimana rasanya? Iya, rasanya kaget banget kan, kenapa langsung disuruh pegang penulis sebesar Seno Gumira. Lalu ya
Benar, pertama ngedit diomel-omelin lah. Kenapa diomelin? Ya waktu itu atas nama Malam ini buku kumpulan cerpen. Oke. Ya. Jadi waktu itu dia ngomelnya karena saya minta foto dengan DPI yang lebih tinggi. Cuma saya waktu itu juga nggak ngerti DPI itu singkatan dari apa, tapi langsung ngomong ke Mas Enonya. Mas, nih fotonya kurang nih DPI-nya. DPI itu apa ya? Kamu cari tahu dulu ya DPI itu apa, baru telepon saya. Tapi kemudian ya setelah beberapa buku ya orangnya ya asik lah. Dan sampai sekarang pun masih nerbitin di GPU ya? Masih nerbitin di GPU. Terus sejak kapan Mbak Mirna sebagai editor tuh punya keleluasaan mencari naskah sendiri? Kalau full itu 2013 ya. Tapi sebelumnya sudah diperbolehkan untuk merekomendasikan. Oh, oke. Jadi misalnya saya tahu ada naskah dari penulis baru siapa gitu yang saya lihat di koran, saya boleh ngusulin, nanti atasan saya yang memutuskan gitu. Tapi kemudian 2013 boleh memutuskan sendiri. Atasan cuma sepengetahuan aja gitu ya. Oh iya. Naskah apa tuh yang pertama kali? Apa ya, lupa. Kalau naskah yang Jenar Mesa Ayu itu waktu itu statusnya Mbak Mirna udah merekomendasikan atau udah boleh? Ya, merekomendasikan ya. Iya benar. Itu 2001 ya. 2001 saya baca cerpen Jenar di Kompas. Judulnya Lintah, terus saya rekomendasikan ke atasan saya. Beliau oke, terus saya cari tahu kontaknya, dapat, saya hubungin Jenar. Gak berapa lama, setahun kemudian 2002 terbitlah Mereka Bilang Saya Monyet. Itu buku pertamanya ya? Buku pertamanya Jenar. Waktu itu cuma nemuin cerpennya dari harian Kompas ya? Iya. Oke. Nah kalau dilihat nih sekarang kan daftar nama-nama penulis yang Mbak Mirna pegang tuh lumayan beragam. Dari tadi aku bilang ada yang dari penulis senior sampai ada yang emerging juga gitu. Kira-kira ada perlakuan yang berbeda nggak sih dalam menangani karya-karya mereka? Iya ada. Jadi kalau penulis senior itu mereka kan sudah lebih lama ada di bidangnya, lebih lama menulis, lebih tahu petanya gitu. Jadi posisi saya sebagai editor tuh membantu kelancaran penerbitan buku mereka dan juga memperluas pembaca mereka. Jadi yang tadinya hanya dibaca oleh pembaca lama mereka yang sudah jadi fans, gimana caranya mengembangkan karya mereka dibaca oleh anak-anak yang sekarang. Sementara kalau penulis muda, saya rasa editor juga berperan sebagai guide-nya mereka di dunia penerbitan. Jadi memberitahu bahwa nanti karyanya, formatnya yang cocok, munculnya seperti apa, desain sampulnya seperti apa. Lalu jika misalnya ada kegiatan promosi, kamu bagusnya munculnya di mana. Seperti menyiapkan kelahiran penulis baru gitu ya. Pekerjaannya mungkin lebih banyak jika penulis baru, karya baru. Yang penulis-penulis baru ini itu berarti sekarang Mbak Mirna tuh mendapatkan mereka emang kayak mencari atau lebih dari submission nih, misalnya ada yang masukin terus menemukan berlian di tengah naskah yang masuk gitu. Rata-rata rekomendasi. Oh, rekomendasi ya. Dari penulis. Misalnya ada yang bilang ini bagus banget nih puisinya, coba dibaca gitu. Baca, oh ya bagus, terus minta kenalin gitu. Mungkin bisa diceritain nggak salah satu gitu, kalau misalnya sama penulis senior seperti apa, terus mungkin yang penulis muda nih kemarin prosesnya seperti apa. Mungkin cerita yang, kalau Mas Jokpin deh yang paling baru nih. Perjamuan Kongguan, waktu itu gimana proses pembuatannya? Perjamuan Kongguan tuh udah buku kesekian ya yang hadir di GPU. Mas Jokpin yang kirim naskah. Ini kumpulan puisi terbaru saya yang paling banyak nih di sini nanti gitu. Ya udah, lalu saya baca terus kan bagus sekali. Kalau penyusunannya per bab kan yang untuk khusus Kongguan kan di bab terakhir tuh. Yang bab 1, 2, 3 kan memang lebih ya ada temanya tapi bukan spesifik Kongguan kan. Iya, itu Jokpin yang nyusun. Oh, dia yang menyusun ya? Iya. Okay. Saya bantuin untuk mengemas dan memformat buku itu, memformat naskah itu akhirnya kemudian jadi buku. Misalnya akhirnya covernya jadi mirip seperti Kaleng Kongguan. Desainernya siapa gitu. Lalu nanti promosinya di mana gitu. Kalau misalnya untuk yang penulis muda bisa diceritain nggak? Muda ada yang masuknya nggak dari rekomendasi tapi dari sayembara menulis. Oh, oke. Puisi DKJ. Ke Norman Erikson Pasaribu. Yang Sergius Mencari Bakus itu. Itu Mbak Mirna waktu itu baca? Ya, saya baca. Sebenarnya saya tahu Norman
menulis puisi waktu itu, submitting ke DKJ. Lalu dia menang, terus saya hubungi. Nah, terus ya udah dia kasih ke GPU. Dari sebelum dia submit berarti Mbak Mirna udah tahu puisi-puisinya? Sudah tahu dia menulis puisi. Oh, udah tahu ya. Dia emang udah suka juga. Iya. Kan Sayembara DKJ juga baru selesai kan akhir tahun lalu. Iya. Ini dalam waktu dekat ada rencana menulis menerbitkan lagi? Ada, yang juara kedua terbit 17 Februari. Oh, 17 Februari. Iya, yang judulnya Sang Keris. Yang ditulis oleh Panji Sukma. Ini buku puisi juga atau cerpen atau novel? Oh, novel. Iya. Kalau misalnya di luar dari profesional, hubungannya Mbak Mirna sama para penulis ini gimana sih? Hubungannya rata-rata profesional. Oh iya, maksudnya bukan yang gimana-gimana. Maksudnya ya sering nongkrong bareng atau memang ketika ketemu, oh ya udah ngomongin kerjaan nih gitu. Iya, kalau ketemu dari ngomongin kerjaan, terus nggak ngomongin kerjaan, gosip sastra tentu saja. Ya rata-rata hubungan penulis editor ya, tapi memang ada beberapa yang natural kemudian menjadi teman. Salah satunya ya Jenar Mesa Ayu, itu kalau kami ketemu, itu ya setiap kesempatan ketemu ya selalu cerita tentang macam-macam, nggak cuman lagi bikin apa, ngerjain apa gitu. Ceritain keluarga juga, ceritain lagi kenapa juga gitu. Kalau di luar kerjaan berarti Mbak Mirna diajakin ngomongin buku tetap semangat atau kayak aduh nanti deh gitu ngomongin yang lain yuk. Tetap semangat. Kalau penulis itu biasanya cerita tentang ya seputar karir dia sebagai penulis ya, sama dia mau ngapain gitu. Misalnya mau cerita aku nanti diundang ke Sydney Festival gitu, atau aku diundang ke sini cerita mereka akan mengapain ke depannya gitu. Sama ya itu tadi gosip sastra. Itu yang penting ya. Itu kayaknya yang penting. Kami sebenarnya nggak ini kok, nggak serius. Oh gitu ya. Soalnya kan kesannya editor nih, menyunting karya kayak strict atau gimana gitu. Iya, enggak sih. Berarti kan Mbak Mirna sekarang sebagai editor, kalau untuk orang kan banyak yang menganggap mungkin tugas editor tuh menyunting naskah berarti memeriksa kecakapan bahasa, ejaan atau segala macam, tapi sebenarnya kan di luar dari itu kan. Kalau Mbak Mirna sendiri sekarang sebagai editor itu untuk tugas ejaan bahasa itu udah bukan Mbak Mirna yang pegang atau masih tetap dipegang juga? Kalau masalah typo gitu ada copy editor yang bisa kita minta untuk mengkoreksi itu. Kalau ya saya juga masih sih mengerjakan itu. Masih? Iya. Tapi mungkin yang membedakannya yaitu peran kurasi ya. Saya mengkurasi naskahnya yang bisa diterbitkan oleh GPU, lalu mendistribusikannya ke editor, asisten editor untuk mengerjakannya. Atau bisa juga saya pegang sendiri. Kalau asisten editornya berarti ada berapa? Dari asisten Mbak? Editornya ada 1. Oh 1? Teguh? Teguh. Berarti untuk divisi sastra ini hanya berdua? Hanya berdua. Oh wow. Dan setiap bulan itu ada target nggak? Iya ada harus target. nerbitin berapa buku? Ada, setahun itu pokoknya harus 60 judul baru. 60 judul berarti kira-kira sebulan 5 ya? Iya. Itu dikerjakan berdua? Iya, Teguh 30, saya 30. Oh wow. Tapi proses kurasinya dari Mbak Mirna? Iya. Dengan Teguh mungkin juga memberikan rekomendasi ya? Merekomendasikan. Itu biasanya dari penerbitan, dari terima naskah sampai akhirnya jadi buku berapa lama? Nah, jadi GPU itu sangat banyak ya naskah masuk gitu. Termasuk juga masuk ke bidang sastra. Waktu penilaiannya bisa 1-2 bulan. Jadi untuk tahun ini aja tuh sudah hampir full. Wadaw. Iya. Dan ya proses penerimaannya bisa dibilang ya 1-2 bulan itu ya. Tahun ini hampir full berarti sebenarnya udah ngecekin udah nerimain naskah dari tahun lalu ya? Iya, masuknya dari tahun lalu. Naskah masuk tuh ada berapa banyak Mbak biasanya? Dalam sebulan mungkin? Dalam sebulan itu pernah ada yang menghitung ya di bagian sekretariat ya. Khusus untuk sastra ya? Khusus untuk sastra nggak terlalu banyak sih. Tapi untuk keseluruhan itu 500 naskah masuk satu bulan. Ya. Mayoritas itu apa? Populer ya, fiksi populer. Oh oke. Berarti paling berat tugasnya editor fiksi populer ya? Iya. Bukan editor sastra. Kalau sastra biasanya terima berapa banyak? Nggak banyak tapi selalu ada ya. Mungkin sebulan ada sekitar 5-10 naskah masuk.
Dan sebenarnya kan selain yang naskah masuk, Mbak juga nyari kan dari luar kan. Ada nggak sih proporsinya sebenarnya lebih banyak yang mencari atau yang dari naskah masuk? Kalau saya lebih banyak mencari ya. Jadi karena sudah relasinya sudah ada, lalu juga sudah tahu bahwa misalnya penulis ini nih sedang menulis ini nih tapi belum punya penerbit. Nah itu saya deketin biasanya gitu. Oh gitu. Bocoran dari sana sini gitu. Jadi berperan sebagai editor akuisisi juga. Tapi sebenarnya profesi editor akuisisi juga ada ya? Ada. Di Gramet ya? Ada. Oh, Oke. Kalau editor akuisisi itu untuk semua jenis naskah? Ada 2 sih kalau di GPU ya. Editor akuisisi fiksi dan non fiksi. Kalau yang sastra sebenarnya bisa fiksi dan non fiksi juga ya? Iya. Kalau misalnya boleh dikasih tahu persentase dari yang orang submission itu kira-kira yang berpotensi untuk diterbitkan itu biasanya ada berapa banyak? Pasti ada kan? Pasti ada, tapi terus terang memang sih sedikit sekali. Mungkin berapa persen ya? 5%. Oh iya? Ya. Nah, yang dicari apa sih dari naskah-naskah ini? Mbak Mira pertama kali ngeliat tuh apa yang bikin kayak oh kayaknya nih oke nih? Tema dan cara bercerita. Temanya seperti yang tadi udah kita omongin, yaitu tadi tema-tema yang menggugat, berpihak, membela hak asasi manusia, demokrasi, kritik sosial, tema-tema semacam itu. Dan cara bercerita yang tidak konvensional. Oke, gimana tuh tidak konvensional? Contohnya Gentayangan karya Intan Paramadita itu kan dia memakai cara bercerita pilih sendiri petualanganmu. Biasanya kan itu untuk anak-anak kan, tapi dia membuat karya itu sekarang pilih sendiri petualanganmu dewasa. Berarti di dalam bukunya tuh ada kalau misalnya pilih yang ini ke halaman ini kayak gitu ya? Iya, seperti itu. Dan kebetulan temanya berpihak ke perempuan. Kalau buku puisi dari Mbak Mirna sendiri gimana preferensinya? Buku puisi juga diksi ya, pilihan kata, lalu kebaruan, cara menuliskannya, ruang-ruang yang dipakai penyair di dalam satu halaman. Itu mungkin pembaca belum terlalu memperhatikan, tapi kalau kita lihat beberapa penyair tuh sangat memperhatikan ruang kosong yang ada di halaman sebuah buku. Seperti Anya Rompas itu sangat memperhatikan ruang-ruang kosong itu. Karena itu memberi nafas untuk puisinya. Ketika dibaca. Oh, ya. Oke. Juga penempatan huruf di puisi. Itu agak kurang ngerti puisi sebenarnya, tapi ketika mungkin ketika dibaca memang ya kalau kayak puisi Jokpin kan sebenarnya sederhana ya, tapi ketika dibaca tuh maknanya dalam gitu. Dan puisinya Yoshi itu juga sebenarnya mungkin kalau dilihat, aku belum baca semua yang disunting Mbak Mirna sih untuk puisi, tapi memang kalau dilihat kayaknya bukan yang pemakaian diksi-diksi yang jelimet gitu, nggak ada gitu bukan, di situ. Memang yang lebih sehari-hari banget. Kalau kayak Anya kan juga sebenarnya urusan rumah tangga ya yang dia bahas ya, tapi menarik sekali gitu. Iya, sama kondisi psikologisnya dia. Psikologisnya penyairnya. Iya betul. Nah, ini kan tadi Mbak Mirna sempat bilang katanya kalau untuk penulis muda itu lebih mengonsepin mulai dari bikin bukunya, terus udah gitu promosinya kemana. Dan untuk penulis senior juga sebenarnya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya dibandingin nih editor waktu dulu menjadi editor, terus mungkin setelah rentang 20 tahun itu mulai ada perubahan tuh di kapan? Apakah dari dulu memang editor itu seperti itu, atau dulu mungkin lebih fokus hanya untuk ke bukunya dan untuk promosi itu nggak usah dipikirin karena ada yang mikirin misalnya? Ataukah sekarang memang peran editor itu sudah berkembang sedemikian rupa sampai ya semuanya harus dipikirin? Iya, tugas utamanya tetap mengedit ya. Terus kalau perbedaannya dulu editor, naskah, lalu terbit, promosi dan marketing tidak terlalu mengambil perhatian yang banyak di editor. Tapi sekarang juga karena pengaruh teknologi digital ya, sosial media, itu editor jadi perannya juga mesti melibatkan faktor-faktor itu juga gitu. Jadi promosi di online seperti apa, offline-nya seperti apa, itu didiskusikan bersama dengan penulis. Jadi nggak sekedar habis editing terus selesai gitu. Apa yang membedakan ketika orang nanya ini sastra atau fiksi populer? Nah ya itu juga pertanyaan yang sering berulang tuh. Terus udah ada yang tahu jawabannya belum? Kalau saya lihat dari cara bercerita sama tema. Kalau fiksi populer kecenderungannya kan lebih sering menghibur pembacanya dengan
tema yang ya udah cinta gitu, terus masalah-masalah urban. Ya, sastra pun juga membahas itu gitu, tapi angle dan kedalamannya berbeda. Tapi sekarang memang kalau di pembaca sendiri, memang mayoritas kan masih banyak yang lebih menyukai fiksi populer daripada sastra ya. Iya. Mbak Mirna sendiri gimana caranya di timnya, mungkin kayak gimana caranya biar kita bisa masukin sastra ini juga ke ya pembaca umum? Yang paling gampang sih dengan kemasan ya. Desain yang bagus itu bisa mengembangkan, bisa memperluas pembaca. Mereka tertarik sama covernya. Ada kan yang aku senang sama cover ini, aku beli gitu. Atau juga dari sekarang kalau di sosial media itu kan word of mouth-nya, kamu lagi baca apa? Aku lagi baca sastra nih gitu. Dan ada baru-baru ini kan kelihatan gitu, kayaknya baca sastra itu sesuatu yang keren gitu. Dan memang sih Cie. Maaf, boleh narsis boleh. Itu kan di foto gitu di Instagram ya, mungkin cara itu juga bisa mengembangkan pembaca sastra gitu, walaupun masuknya gitu ya nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Kita memang tidak bisa lepas dari itu gitu. Kan kemarin juga baru-baru ini ada collab dari Pak Sapardi sama Rintik Seduh. Nah kalau itu idenya dari mana? Itu idenya dari Pak Sapardi. Oh iya? Iya. Jadi beliau ingin, dia bilangnya saya ingin meningkatkan literasi. Literasi yang tidak sekadar untuk seperti yang kita lihat tuh bagi-bagi buku. Buat Pak Sapardi bukan itu literasi. Bagi-bagi buku tuh maksudnya? Biasanya kan kalau meningkatkan literasi baca itu tuh ya udah bagi-bagi buku kemana-mana gitu. Oh oke. Nah menurut Pak Sapardi mestinya ya itu oke, tapi mestinya juga didukung dengan bentuk usaha yang lain. Nah, bentuk usaha yang lain ini adalah kolaborasi dengan penulis baru, penulis muda. Bukan penulis baru, penulis muda. Yaitu Rintik Seduh. Saya lihat di Twitter itu terjadi semacam percakapan gitu ya, percakapan pembacanya Rintik Seduh. Itu banyak yang bertanya, Pak Sapardi siapa sih? Karyanya apa sih? Nah dari situ kan mereka mulai mengenal puisi-puisi Pak Sapardi, lalu mengenal Pak Sapardi itu siapa. Dari situ kan kita bisa lihat bahwa dengan cara ini kita juga bisa loh mengenalkan sastra ke anak-anak yang sekarang, generasi Z. Literasinya berjalan gitu, berjalan ke anak-anak yang baru mulai mau membaca sastra. Karena memang pembacanya Rintik Seduh tuh muda-muda ya? Muda-muda sekali, ya? Muda-muda sekali. Ponakan saya contohnya. Oh gitu? Oh dia tahu? Dia tahu, dia fans. Seneng dong? Senang sekali. Berarti kolaborasinya yang di dalam bukunya ini seperti apa ya? Kolaborasinya Pak Sapardi menulis puisi, percakapan antara dua orang, yaitu Rintik Seduh dan Pak Sapardi. Rintik Seduhnya bikin ilustrasi. Oh gitu. Iya. Kirain dua-duanya sama-sama menulis juga. Sama-sama menulis dengan finalisasi dari Pak Sapardi. Oh gitu. I see. Ya untuk teksnya ya. Puisinya ada berapa berarti? Bentuknya puisi panjang. Oh oke. Puisi panjang yang bercerita, dialog antara dua orang ini. Iya. Kemarin soalnya baru lihat lagi lagi tanda tangan. Iya. Yang pre-order yang berapa ribu langsung ludes dalam berapa menit itu ya? Iya, 2030 menit. 30 menit ya. Terus kemudian ada pembelian lagi 1000 dari agen. Lalu kemudian bukunya cetak ulang. Cetak ulang, belum terbit udah cetak ulang. Gile. Itu juga anomali yang menyenangkan sih. Ini rencananya akan ada program serupa. Ini kan berarti Pak Sapardi sama Rintik Seduh tergolong sukses lah ya, untuk dikolaborasikan. Apa ada rencana lagi nanti ke depannya? Dengan penulis lain? Ya pasti ada, cuman belum tahu siapa yang akan mencontoh ini. Dari tadi kan Mbak Mirna bilang dari GPU sebenarnya sampai hampir akhir tahun nih udah full ya, naskah kan udah lumayan, udah tahu ini kayaknya mau terbitin. Itu kalau dari GPU sendiri, mungkin sastra GPU juga, apakah rencana terbit tuh udah ada dari tahun lalu atau tahun ini baru ditentukan biasanya sih? Sudah dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Tapi memang nggak diumumin secara langsung ya? Iya. Oh, okay. Jadi kan tiap penerbit ada rakernya tuh, Cie. Raker.
Di Raker itu editornya tuh mesti presentasi tahun depan tuh mau menerbitkan apa dan siapa untuk setahun ke depan. Oke. Tapi kenapa nggak diumumin? Soalnya setauku memang baru dipromoin mungkin ketika sebulan sebelum bukunya terbit. Sementara misalnya kalau aku lihat dari website luar kali ya, dia suka ada bilang buku akan terbit tahun 2020 nih, bulan ini udah ketahuan gitu misalnya buku-buku apa yang akan terbit. Itu nggak direncanakan seperti itu. Maunya sih gitu. Seperti Eka Kurniawan. Rencana ada buku baru. Rencana kan ada novel gitu. Tapi kan Eka kan memang penulis yang tidak bisa ditagih deadline-nya kan. Dan dia mengakui itu gitu karena alasannya ya aku kan Sagittarius, kata dia begitu. Bukan Virgo sih ya. Jadi ya pengennya sih gitu ya, sudah ada cover, sudah ada sedikit bocoran terus kita publish gitu di website sebagai promosi. Tapi ya itu karena belum tahu juga. Iya, jadwal penulisnya pun ya. Iya, tapi sudah tahu bahwa ya akan ada novel gitu. Jadinya ya tidak kejadian deh yang promosi dari jauh-jauh hari tadi itu. Oh, oke. Tapi di jadwal tuh sebenarnya memang sudah ada ya. Iya, harusnya. Iya. Kan bikin jadwal dulu, kalau meleset dikit ya udah. Ya itu beberapa penulis Indonesia begitu. Ini sebagai editor aku mau nanya Mbak, apa sih tugas terberat Mbak Mirna sebagai seorang editor? Mungkin negosiasi ya. Negosiasi apa? Negosiasi ada 2. Yang aku tuh rasanya tuh berat gitu. Negosiasi sama penulis ketika aku harus ngedit kata yang aku tahu untuk penerbitnya, untuk penulisnya itu sudah dipilih masak-masak gitu. Yang kedua negosiasi sama penerbit sendiri untuk misalnya waktu terbit gitu. Kadang-kadang untuk beberapa naskah aku memerlukan waktu yang lebih lama, tapi penerbit inginnya terbitnya bulan tertentu misalnya. Akhirnya dalam waktu yang terbatas itu aku harus menyelesaikan editing gitu. Ntar aku tahu kalau misalnya aku punya banyak waktu, naskahnya bisa jadi lebih baik gitu. Ya, negosiasi itu sih. Kalau negosiasi itu ke penulis, apakah berlangsung dengan sukses? Ada yang biasanya sukses, ada yang enggak. Jujur aja. Ada yang terima, ada yang enggak. Ada yang marah, ada yang ya oke, gitu. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau, tidak bisa dipaksakan. Iya, tidak bisa dipaksakan dengan segala risiko. Tentunya soalnya Mbak Mirna pun memilih kata gitu, misalnya itu juga dengan pertimbangan kan? Iya, dengan pertimbangan. Kalau alurnya sendiri Mbak Mirna juga ikut andil nggak biasanya? Misalnya dalam penulisan novel atau cerpen? Iya, ada yang alurnya, ada yang penulis yang pernah saya lebih baik ini di depan, lebih baik ini ditaruh di tengah. Bisa diceritain nggak contohnya? Boleh nggak? Contohnya? Boleh nggak sih? Boleh. Yang Fana adalah waktu karya Pak Sapardi Djoko Damono. Oke. Itu novel. Jadi alur pertamanya waktu itu dibukanya dengan adegan yang kalau saya nggak salah itu dengan burung-burung di angkasa apa gitu ya, semacam itu. Lalu saya bilang, Pak, ini kalau mulainya begini mungkin pembaca akan susah untuk maju ke paragraf berikutnya. Dan untungnya Pak Sapardi itu adalah penulis yang sangat mau mendengar editornya, dan beliau terbuka sekali sama saran dan masukan. Akhirnya Pak Sapardi mengubah susunan itu, yang berarti juga mengubah alur cerita itu. Diganti semua jadinya ya? Di bagian awal itu ya. Karena buat saya awal itu penting sekali untuk supaya pembaca akhirnya kemudian meneruskan membaca sampai habis. Iya. Kalau misalnya kayak bukunya Intan Paramadita yang gentayangan gitu, waktu itu proses editingnya seperti apa kalau dari Mbak Mirna? Proses editingnya sih nggak terlalu susah karena Intan nulisnya juga udah rapi. Yang challenging adalah penempatan ketika dia masuk setting, naskahnya masuk setting. Oh, karena kan naskahnya itu pilih sendiri petualanganmu. Jadi misalnya satu bagian selesai, lompat ke halaman 245, kan harus pas tuh nyetingnya. Bener apa enggak ya? Bener apa enggak? Okay. Itu 9 kali proof. Oh, oke. Dan itu ada 11 atau 13 cerita di situ yang bisa menghasilkan beragam kombinasi. Untuk misalnya pindah-pindah itu tadi. 9 kali proof tuh berarti sebelumnya kayak masih ada yang ngawur-ngawur gitu ya? Iya. Tapi ya senang banget sih dapat gentayangan itu. Karena sebelumnya novel-novel yang lain kan konvensional ya cara berceritanya. Iya.
Nah, berarti perkenalan sama penulisnya ini waktu itu bagaimana sampai akhirnya dia diterbitkan? Dari Eka. Oh, oke. Kenal Intan ya dari Eka. Waktu itu kan mereka bikin kumpulan budak setan kan. Iya. Eka, Ugo dan Intan. Dari situ kemudian ya Intan bilang ada novel gitu. Oh ya, mana lihat dong. Prosesnya dimulai dari situ. Mbak Mirna masih ada waktu nggak sih buat baca untuk diri sendiri? Ada. Ada dong. Oh, ada. Kirain naskahnya selalu dibawa pulang sampai ke rumah. Iya, itu dibawa pulang juga sih. Tapi aku seneng baca, tapi ya bukan sastra sih. Kalau sastra jadi buat ini ya, buat kerja. Berarti kalau di luar kerjaan nih, buku-buku yang dibaca apa tuh? Komik. Oh iya. Ya, aku suka novel grafis, komik, buku berilustrasi. Jauh ya dari sastra ya? Iya, lumayan. Tapi buat penyegaran kali ya? Iya, benar juga. Kalau editor buku sendiri ada komunitasnya nggak sih, Mbak? Nggak ada setahu saya. Nggak ada ya? Mungkin di luar ada ya, tapi kalau di Indonesia belum pernah dengar sih. Tapi suka ada diskusi nggak? Misalnya standar-standar penyuntingan tuh seperti apa, obrolan-obrolan seperti itu dengan sesama editor yang lain mungkin? Iya, ada obrolan itu dan memang ada satu gaya selingkungan untuk editing. Gaya yang rambu-rambu editing yang disepakati di satu penerbit dan biasanya tiap penerbit itu beda. Kalau patokan ke KBBI iyalah untuk misalnya untuk kata-kata, terutama misalnya untuk buku non-fiksi ya, itu kan kita nggak boleh macem-macem gitu. Nah, cuman kan masalahnya, kan saya ngedit sastra nih. Penulis sastra itu penulis yang nggak mau bukan nggak mau ya, tapi punya ciri khasnya masing-masing. Iya, tidak terlalu ini dengan KBBI, tidak terlalu patuh ya dengan KBBI. Jadi mereka mungkin terutama penulis-penulis yang senior ya, itu kan sudah ada lisensia poetika kan yang mereka miliki, license untuk memilih kata, menciptakan kata sendiri. Berarti cukup challenging juga ya menjadi editor sastra itu ya? Iya, karena kadang-kadang bisa berantem. Kenapa pilih kata ini, harusnya yang bener ini gitu. Misalnya kayak judulnya Yoshi apa? Ya, sekedar mengingatkan. Iya, sekedar mengingatkan itu kan kita tidak tulis sekadar kan. Dan itu kan banyak yang tanya begitu kami promosi. Itu salah loh, masa sih gitu aja kamu nggak tahu gitu. Tapi kan di belakang karena mungkin mereka belum lihat sampul belakangnya ada disclaimer kan. Bahwa kami tahu kok yang bener sekadar. Protesnya banyak sekali, tapi kemudian Yosi menjawabnya juga santai kan. Coba deh Google, lebih banyak kata sekedar yang dipakai daripada sekadar. Oke. Walaupun sebenarnya bukan itu juga. Iya. Itu kan sindiran kepada yang suka maaf sekedar mengingatkan gitu. Yang di Twitter ya banyak ya. Itu. Sebenarnya kan ke situ. Dan memang kalau penggunaan istilah itu kan pakainya sekedar bukan sekadar. Sekedar kan? Iya. Berarti Mbak sebagai editor nih setelah mengalami 20 tahun nih pengalaman, mungkin tantangannya dunia penerbitan saat ini apa sih? Bajakan buku. Itu kan lagi banyak banget sih. Banyak banget dan e-commerce mendukung itu gitu dalam tanda petik ya. Banyak sekali toko-toko online, lapak buku yang menjual buku bajakan. Ya dan itu kan terang-terangan gitu. Mereka tapi bilangnya ori ya? Enggak, mereka bilangnya apa ya, ada istilahnya itu kan. Oh ada ya? Ada. Ada itu lucu istilahnya itu. KW apa ya? Oh iya? Iya. Buku ada KW-nya? Iya, KW gitu, ditandain KW. Jadi kita tahu itu bajakan, keterang-terangan itu. Biasanya sih kami lapor gitu ke yang punya e-commerce itu. Lapor ini bajakan, ini buku penerbit kami, dan kemudian diturunin, di take down. Tapi kemudian muncul lagi. Ya, mereka kan selalu bisa bikin akun baru kan? Dengan nama lain. Terus bukunya sama itu lagi. Itu seperti jamur gitu yang udah dibersihin sekali tapi abis itu tumbuh lagi gitu. Itu pembajakan buku. Terus yang kedua pajak buku yang tinggi ya. Pajak buku itu di Indonesia kan PPN kena 10% dan penerbit itu kena pajak itu berlapis. Jadi pajak kertas kena, pajak cetak kena, sehingga membuat harga buku tinggi. Ini kan jadi kurang sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan literasi gitu. Sementara kalau di negara lain, kita lihat misalnya di India atau di Hong Kong, itu kan pajak bukunya nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Juga di beberapa negara, pajak bukunya yang bayar negara, yang bayar pemerintahnya. Berarti pajak kertas itu tuh ditanggung pemerintah seperti itu?
Pajak, iya. Pajak kertas, pajak lain-lainnya itu pemerintah yang bayarin. Jadi harga buku mereka terjangkau oleh masyarakatnya. Sementara kan kalau di Indonesia kan komposisi pajak-pajak itu menyumbang ke harga buku, jadi tinggi harga buku. Wah, aku baru tahu sih itu. Iya, belum lagi kita membicarakan pajak royalti ke penulis. Itu yang dikenakan penulis ya? Iya, kalau penulis itu ya. Yang dikenakan itu 15%. 15% dari 10% dari 10% ya. Nah, itu kan sesuatu yang mestinya negara juga bisa ikut membantu di situ gitu. Demi untuk meningkatkan literasi tadi. Sama tadi tantangannya. Tantangan. Bukan kendala ya, tantangan. Tantangan. Ini distribusi ke seluruh Indonesia. Itu kan seperti distribusi ke daerah timur itu kan masih mahal ya. Jadi harga buku di Jawa, Sumatera itu mungkin hampir sama, tapi begitu masuk wilayah Indonesia Timur itu harganya naik dan makin mahal, makin tidak terjangkau oleh masyarakat. Mungkin bisa ada regulasi bahwa untuk distribusi buku ke daerah-daerah yang memang literasinya masih rendah itu dikasih subsidi atau dibantu dengan infrastruktur yang lain gitu. Itu tantangannya sih untuk penerbitan ya. Iya, untuk penerbitan. Dengan e-book itu apakah menjadi salah satu solusi? Iya, tapi masalahnya kan internet belum merata juga tuh di Indonesia. Iya sih. Jadi hanya yang sudah punya internet aja yang bisa akses. Ini di pedalaman Kalimantan atau di Papua atau di Nusa Tenggara. Iya, dan mungkin juga toko buku pun belum tentu ada di sana ya. Iya, hanya sedikit sekali toko buku yang ada di sana, daerah timur. Walaupun Gramedia sudah 117 ya. Tokonya di seluruh Indonesia. Banyak ya sebenarnya ya. Tapi kayaknya memang masih kurang. Ke pelosok-pelosok pun mungkin masih belum ada gitu. Iya. Ya udah, tapi ya mudah-mudahan sih menjadi wacana pemerintah juga ya. Iya. Dengan ya nggak tahu ya pertimbangannya, misalnya ngelihat si pajak buku di luar ternyata ditanggung pemerintah, disubsidi. Ya kalau misalnya memang pemerintahnya beneran niat mendukung, mudah-mudahan dia melihat dan juga mencoba. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu obrolannya. Oke. Ya, makasih Mbak Mirna. Terima kasih juga, Betty. Nanti ada obrolan lain dengan Mbak Mirna. Topiknya berbeda lagi, nanti kita ketemu di bab selanjutnya ya. Dadah! Terima kasih ya udah dengerin obrolan dengan Mbak Mirna. Kalau kamu mau komen atau kasih saran atau masukan, boleh banget, bisa langsung DM atau mention di Instagram ke akunku di @patricia.wulandari atau ke @potluckpodcast PODLUCK. Mau lewat Twitter juga boleh di @patipatigulipat. Ditunggu ya. Kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman yang juga suka baca buku. Jangan lupa untuk follow podcast Main Mata di Spotify, beri dukungan juga untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lain sebagainya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast PODLUCK. Dadah!